Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dokter siapa ini? Dokter Indah Kusumawardani. Oh, baik, Dok. Izin, Dok, saya akan melakukan wawancara kepada dokter terkait wawasan kebangsaan. Saya harap dokter bisa memberikan jawaban terkait apa yang dokter rasakan dan apa yang dokter ketahui selama ini mengenai wawasan kebangsaan. Iya, baik dok. Ya, baik dokter, apa saya bisa mulai? Iya, boleh dok. Baik, terima kasih dok. Jadi apa sih menurut dokter itu wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan adalah konsep yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Biasanya bertujuan utamanya itu tujuan utamanya ini yang menurut saya ketahui ya dok. Ya, baik dok, silakan dok. Ya, tujuan utamanya itu wawasan kebangsaannya ialah membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan. Mungkin itu dok. Baik, lanjut dok ke pertanyaan kedua. Seberapa penting sih dok memahami wawasan kebangsaan itu? Memahami wawasan kebangsaan itu menurut saya itu sangat penting dok, karena dalam hubungan antara bangsa dan dalam pergaulan antara bangsa ini yang kita ketahui itu secara internasional. Nah, wawasan kebangsaan itu juga menjamin keberadaan dan meningkatkan kualitas hidup antara bangsa. Baik dok, terima kasih jawabannya dok, bagus sekali. Dok, apa sih bela negara itu dok? Bela negara ya dok? Iya, iya dok. Ya, bela negara itu sendiri ialah usaha pertahanan menghadapi serangan fisik antar negara itu. Nah, sedangkan secara non fisiknya kita konsepnya itu diartikan sebagai upaya untuk berperan aktif dalam memajukan bangsa sehingga bangsa itu dapat meningkatkan kesejahteraan itu sendiri. Baik dok, terima kasih jawabannya bagus sekali dok. Kemudian lanjut dok, bisa tidak dokter memberikan contoh bela negara yang telah dokter terapkan? Bela negara, contohnya ya dok? Iya betul dok, contoh Ya, bela negara. contohnya itu seperti kita melakukan pemeriksaan kepada pasien untuk mendiagnosa penyakitnya. Nah, yang kedua itu bisa dengan terapi dan obat. Nah, sedangkan selanjutnya kita memberikan pelayanan kepada pasien, menangani penyakit pasien, dan memberikan nasihat untuk perawatan dan pemeliharaan sebagai pencegahan penyakit. Bagus sekali dok jawabannya, terima kasih dok. Pertanyaan terakhir dok, izin, jika negara dalam kondisi perang, apa kira-kira yang dokter lakukan? Jika negara menghadapi perang, kita sebagai dokter menjadi tim medis dalam perang tersebut, sehingga kita terjun langsung bersama tim medis untuk menangani pasien yang yang sedang berada di perang itu sendiri. Baik dok, sangat bagus jawaban-jawabannya dok. Terima kasih banyak dok untuk partisipasinya dalam podcast ini. Saya harap dokter dan keluarga sehat selalu. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum Ya, dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Pak boleh kenalin dirinya dulu, namanya siapa, profesinya apa? Baik, terima kasih. Nama saya Ali Mursid. Saya sebagai driver di sini. Terus saya mau bertanya ya Pak. Ya, silahkan. Apakah Bapak mengetahui apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu adalah membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan. Salah satu manfaat wawasan kebangsaan adalah timbulnya rasa menjiwai semangat bangsa Indonesia. Wah, menurut Bapak
seberapa penting memahami wawasan kebangsaan? Apakah penting untuk memahami wawasan kebangsaan itu, Pak? Wawasan kebangsaan itu sangat sangat penting atuh, karena eh, bentuk sebagai warga membela negara atau pembelaan warganya ya kepada negara. Oke. Ya, Terus kalau bela negara, apa itu bela negara, Pak? bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang baik atau yang dijiwai manusia yang ada di negara itu, dan kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Terus contoh bela negara yang telah Bapak lakukan? Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, Ah, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Terus kalau cinta tanah air tuh bentuk yang Bapak lakukan apa? Bentuk cinta tanah air. Cinta tanah air, kita mencintai produk-produk dalam negeri. Kedua, berpendidikan yang tinggi. Ketiga, berolahraga. Terus kalau jika negara dalam kondisi perang, apa yang akan Bapak lakukan? Kita ikut andil berperang demi membela negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, baik. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Berikut adalah hasil wawancara saya dengan Bapak Suwondo Geni, selaku tokoh masyarakat dari Desa Margosari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Pringsewu, terkait dengan pemahaman dan pandangan beliau mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Berikut wawancaranya. Itu wawasan kebangsaan adalah sebuah konsep, ya. Ini sebuah konsep yang mengedepankan atau yang membedakan bangsa-bangsa di Indonesia dengan bangsa yang lain. Itu konsep yang permanen seperti itu. Ya. Bangsa lain yang ada di dunia ini maksudnya. Nah, kemudian wawasan kebangsaan itu sendiri punya tujuan yang utama. Ya, tujuan utamanya adalah membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan, ya, dalam salah satu manfaat yang merupakan wawasan kebangsaan itu sendiri. Kemudian timbulnya rasa menjiwai semangat kebangsaan, ya. Kalau tidak dipelajari, tidak dimenjiwai, dia tidak akan semangat menjadi bangsa Indonesia. Suatu perangkat seseorang pada dirinya atau suatu kelompok, ya, atau suatu komponen dari suatu negara untuk kepentingan mempertahankan eksistensinya, ya, eksistensinya negara tersebut. Karena dia sebagai warga negara, dia harus betul-betul mempertahankan eksistensinya. Betul. Sangat penting sekali. Karena setiap warga negara sebagai proses, ya, sebagai proses dalam pertumbuhan sikap moral, ya, agar memiliki kecintaan terhadap tanah airnya dalam memelihara kesinambungan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta terpeliharanya kesatuan NKRI. Itu. Kalau saya secara pribadi, ya, dalam bela negara ini mengikuti pelatihan, mempelajari sejarah kebangsaan, termasuk diklat 3 pilar. Itu termasuk bela negara, Mas. Kemudian mempelajari budaya-budaya daerah, itu juga merupakan suatu membela negara. Kemudian mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, ya. Kemudian saling menghargai perbedaan ras, suku, bangsa, dan agama. Kemudian tetap mengikuti sistem, ya, keamanan. Kalau kita hidup di kampung, ya kita ngikuti
seperti roda malam atau siskamling, sistem keamanan keliling. Kesimpulannya, sebagai warga negara Republik Indonesia harus tunduk dan patuh kepada peraturan pemerintah yang sah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Begitu Pak Nova. Baik. Selamat sore Pak Gali, terima kasih atas waktunya untuk bisa bincang-bincang dengan Pak Gali. Pak Gali telah 5 tahun berprofesi bekerja di Jepang sebagai seorang IT. Masih warga negara Indonesia ya Pak ya? Masih. Belum pindah warga negara ya? Pokoknya NKRI. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Oke. Kemudian apa yang Bapak tahu tentang apa itu bela negara? Bela negara itu ya dari namanya bela negara ya, kita membela atau mempertahankan negara kita seperti itu. Oke, siap. Oke. Menurut Bapak nih, karena Bapak kan seorang IT ya, apa isu yang paling berbahaya mengancam negara Indonesia? Banyak ya, mungkin seperti contohnya cybercrime, banyaknya hacker-hacker seperti itu yang mengancam situs-situs yang seperti situs pemerintah seperti itu. Apa aksi yang dapat Bapak lakukan? Apakah Bapak akan menjadi seorang hacker juga gitu untuk Indonesia menyerang negara atau apa? Tentu tidak ya, kita mungkin akan membuat semacam proteksi, semacam firewall-nya semacam. Sesuai dengan bidang Bapak. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Insya Allah podcast ini akan berguna untuk teman-teman semua meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela negara. Sampai jumpa.